Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya untuk kalian yang duduk di kelas 2 SD. Hari ini bersama Ibu Fajar Tejaningsih Astuti kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh bersama SDN Sadagori 1. Nah anak-anak, kalian masih tahu kan saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk itu, Ibu tetap mengharapkan kalian untuk disiplin menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker. Jika kalian keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker ya nak. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Jika tidak ada air, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak dengan teman atau orang lain sekitar 1,5 meter ya nak. Kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya anak-anak, sekarang kita mulai ke pembelajaran ya anak-anak. Nah, sebelum belajar kita membaca basmalah sama-sama ya nak ya. Yuk kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa kalian menyiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Ayo kita simak sama-sama penjelasan pembelajaran hari ini. Anak-anak, materi pembelajaran hari ini yaitu memahami informasi dari dongeng binatang, fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Nanti kalian akan mempelajari tentang pengertian dongeng, unsur-unsur dongeng, serta macam-macam dongeng dan contohnya. Yuk kita bahas satu-satu ya nak. Kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian dongeng ya anak-anak. Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita hayalan. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang mempunyai fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai moral serta juga sebagai hiburan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dongeng nih nak. Ada dua macam ya unsur-unsurnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada unsur intrinsik ada tema. Tema adalah ide sebuah cerita. Kemudian ada latar, yaitu tempat kejadian atau waktu kejadian dalam sebuah cerita atau dongeng ya nak. Selanjutnya ada alur. Alur adalah jalan sebuah cerita. Yang keempat yaitu tokoh. Tokoh adalah tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kemudian penokohan. Penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang adalah pandangan dari pengarang tentang cerita atau dongeng. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita atau dongeng. Kemudian ada unsur intrinsik yaitu latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Nah, kita sampai ke macam-macam dongeng nih nak. Ya, di sini ada cerita fabel, cerita jenaka, cerita legenda, cerita mitos, cerita sage dan cerita parabel. Nah, karena kalian masih kelas 2, jadi Ibu fokuskan di sini untuk membahas tentang fabel saja ya anak-anak. Ada yang sudah tahu apa itu arti fabel? Iya, pintar. Fabel adalah cerita yang mengisahkan tentang binatang atau hewan ya anak-anak. Contohnya ada kancil dan buaya, kemudian ada belalang dan semut, dan lain-lain. Masih banyak contohnya ya nak.
Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu punya video dongeng tentang fabel nih anak-anak. Mau tahu ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama. Bebek selalu hidup rukun. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Di sebuah hutan, hiduplah sekelompok bebek. Mereka hidup dengan sangat rukun. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Suatu hari, suara bebek yang sangat berisik menarik perhatian seekor cerpelai. Hai para bebek, mengapa kalian sangat berisik? Apakah kalian sedang bertengkar? Oh tidak, kami memang sangat berisik karena kami sangat bahagia. Walaupun kami berisik, kami tidak pernah sekalipun bertengkar. Hari berikutnya, cerpelai kembali melihat sekelompok bebek itu. Dia sangat kagum karena kawanan bebek tetap hidup rukun. Hari-hari pun berlalu. Semakin lama, cerpelai kehilangan rasa kagumnya terhadap kawanan bebek. Rasa kagum itu digantikan dengan rasa iri. Maka muncullah niat jahat dalam hati cerpelai. Cerpelai mulai menghasut para bebek yang sedang jauh dari kawanannya. Hai bebek kecil, tidak tahukah kamu kalau pemimpinmu itu selalu menyimpan makanan untuk dirinya sendiri dan tidak membagikan kepada kawanannya? Hahaha, kamu tidak tahu kalau kita selalu makan bersama-sama dan aku sangat percaya dengan pemimpinku. Si bebek kecil terus tertawa dan tidak percaya dengan omongan sang cerpelai. Sang cerpelai pun kemudian merasa sangat kesal. Kemudian dia mendatangi bebek yang lain. Hai bebek, kamu itu hanya dijadikan pembantu oleh pemimpinmu, hanya dijadikan tukang suruh. Hai cerpelai yang baik hati, jika kamu tidak suka dengan kawananku, kamu tidak usah mencerai-beraikan kita. Kita saling percaya satu sama lain. Silahkan kamu pergi. Hai bebek putih, kenapa kamu sendirian di sini? Kamu hanya dijadikan tukang suruh untuk mencari makanan kan oleh pemimpinmu? Hahaha, kamu sangat bodoh, mau dibodohi oleh pemimpinmu. Cerpelai yang hatinya buruk, kamu belum pernah merasakan tinjuku ya? Pergi dari sini atau aku akan memukulmu. Pemimpin bebek akhirnya tahu jika cerpelai menyebarkan desas-desus tentang dirinya. Hahaha, cerpelai, kamu tidak akan pernah bisa membuat kawanan bebekku bertengkar karena kita saling percaya satu sama lain. Akhirnya cerpelai merasa sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek akan begitu kompak. Mereka selalu hidup rukun dan saling percaya. Cerpelai pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah lagi kembali ke sana karena begitu malu. Kawanan bebek pun akhirnya tetap melanjutkan kehidupannya. Mereka tetap hidup rukun dan saling menyayangi. Cukup sekian dongeng tentang cerpelai dan kawanan bebek. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Ya anak-anak, tadi kita sudah saksikan dongeng fabel bersama-sama ya anak-anak.
Nah, sekarang Ibu akan bahas tentang unsur-unsur dongeng yang ada pada cerita tadi. Yuk kita bahas satu persatu ya, Nak. Nah, dalam cerita tadi apa sih judulnya? Iya, judul dongeng tadi yaitu Bebek Selalu Hidup Rukun. Kemudian alurnya kira-kira mohon maaf, tokohnya siapa ya yang ada pada dongeng itu di situ? Iya, ada Cerpelai dan Bebek. Ya, kemudian kalian tahu nggak di situ ada latarnya, kira-kira latar atau tempat kejadiannya di mana ya tadi dalam dongeng tersebut? Di mana? Di kota, di sungai atau di hutan ya kira-kira? Iya, pintar. Yang tepat yaitu ada di hutan ya, Nak. Nah, kemudian penokohannya bagaimana kira-kira? Sifat atau watak dari Cerpelai apa ya? Ya, tadi tuh Cerpelai iri dan dengki kepada Bebek yang selalu hidup rukun. Nah, boleh dicontoh tidak ya kira-kira kalau kita mempunyai sikap iri dan dengki? Tentu tidak boleh ya, Nak. Nah, di situ kalau Bebek mempunyai watak yang baik hati dan selalu hidup rukun dengan kumpulannya atau kawanannya ya anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir, amanat dari dongeng tersebut apa kira-kira? Tadi apa sih amanat? Amanat itu pesan ya, Nak. Nah, pesannya kira-kira itu ada, kita tidak boleh mempunyai sifat iri dan dengki ya, tapi kita harus selalu hidup tolong menolong dan selalu hidup rukun. Iya. Nah, kita sampai pada kesimpulan nih, Nak. Ya. Kesimpulan hari ini yang pertama adalah ya, dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, unsur intrinsik dongeng ada 7, yaitu tema, alur, penokohan, latar, tokoh, sudut pandang, dan amanat. Yang ketiga, fabel adalah cerita atau dongeng yang mengisahkan mengenai kehidupan hewan atau binatang. Yang terakhir atau yang keempat, contoh fabel yaitu kancil dan buaya, semut dan belalang, dan lain-lain. Nah, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah selesai dalam pembelajarannya. Sekian dan terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.